hidup yang satu ini ada di mana-mana, baik dari udara yang biasa kita hirup, di tanah, ataupun di dalam tubuh kita. Mungkin di antara kita ada yang menyangka bahwa bakteri merupakan makhluk hidup yang menyeramkan dan membahayakan. Tetapi sebenarnya bakteri menguntungkan bagi manusia dan makhluk hidup lain loh. Mereka membantu membusukkan bangkai dan juga menghasilkan makanan dan minuman. Penasaran mengenai materi, struktur, dan fungsi bakteri? Tonton sampai akhir ya. Apa itu bakteri? Bakteri berasal dari bahasa Latin yaitu bacterium, yang berarti batang-batang kecil. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil yang hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar luas dibandingkan makhluk hidup lain. Bakteri juga ada yang hidup di darat, lautan, atau pada tempat yang ekstrim. Bakteri ada juga yang merugikan, tetapi ada juga yang menguntungkan. Bakteri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bakteri merupakan organisme multiseluler, artinya yaitu organisme yang hanya terdiri atas satu sel saja. Yang kedua, bakteri termasuk domain prokariotik, artinya tidak memiliki membran inti sel. Dan yang ketiga, pada umumnya bakteri tidak memiliki klorofil. Dan yang keempat, yaitu bakteri memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,1 sampai dengan ratusan mikron. Umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Yang kelima yaitu bakteri hidup bebas atau parasit. Dan yang keenam yaitu bakteri yang hidup di lingkungan ekstrim seperti pada mata air panas, kawah atau gambut, dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Yang ketujuh, yang hidupnya kosmoplit di berbagai lingkungan, dinding selnya mengandung peptidoglikan. Struktur bakteri terbagi menjadi dua, yaitu struktur dasar dan struktur tambahan. Struktur dasar dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri, meliputi dinding sel, membran plasma, dan sitoplasma. Sedangkan struktur tambahan dimiliki oleh jenis bakteri tertentu, misalnya kapsul, flagellum, pilus, fimria, klorosom, vakuolagas, dan endospora. Struktur dasar sel bakteri. Sel bakteri terdiri atas dinding sel. Dinding sel tersusun dari peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Ketebalan dari peptidoglikan membagi bakteri menjadi bakteri gram positif bila peptidoglikan tebal dan bakteri gram negatif bila peptidoglikannya tipis. Selanjutnya ada membran plasma. Membran plasma adalah membran yang menyelubungi sitoplasma, tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Sedangkan sitoplasma adalah cairan sel. Ribosom adalah organel sel yang tersebar dalam sitoplasma, tersusun atas protein dan RNA. Dan yang terakhir yaitu granula penyimpanan, karena bakteri menyimpan cadangan makanan yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu struktur tambahan sel bakteri. Yang pertama ada kapsul atau lapisan lendir. Kapsul atau lapisan lendir adalah lapisan di leher dinding sel pada jenis bakteri tertentu. Bila lapisannya tebal disebut kapsul, dan bila lapisannya tipis disebut lapisan lendir. Kapsul dan lapisan lendir tersusun atas polisakarida dan air. Yang selanjutnya yaitu flagellum atau bulu cambuk, adalah struktur berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Pilus atau fibria adalah struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum, tetapi lebih pendek, kaku, dan berdiameter lebih kecil, dan tersusun dari protein dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif.
Sedangkan Fimbria adalah struktur sejenis pilum tetapi lebih pendek daripada pilus. Selanjutnya, vakuolagas terdapat pada bakteri yang hidup di air dan berfotosintesis. Sedangkan endospora adalah bentuk istirahat dari beberapa jenis bakteri gram positif dan terbentuk di dalam sel bakteri jika di kondisi tidak menguntungkan bagi kehidupan bakteri. Nah, yang lainnya yaitu endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Dinding endospora yang tebal kekeringan, radiasi cahaya, suhu tinggi, dan zat kimia. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, endospora akan tumbuh menjadi sel bakteri. Bentuk bakteri terbagi menjadi 3, yaitu kokus, basil, dan spirilia. Nah, selanjutnya klorosom adalah struktur yang berada tepat di bawah membran plasma dan mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya untuk proses fotosintesis. Klorosom hanya ada pada bakteri yang melakukan fotosintesis. Sedangkan bakteri kokus terdiri atas monokokus, yaitu berupa sel bakteri kokus tunggal. Selanjutnya diplokokus, yaitu 2 sel bakteri kokus berdempetan. Dan yang ketiga yaitu tetrakokus, yaitu 4 sel bakteri kokus yang berdempetan. Selanjutnya yang berbentuk segi 4 ada surkina, yaitu 8 sel bakteri kokus berdempetan membentuk kubus. Dan yang kedua, streptokokus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan membentuk rantai. Dan yang selanjutnya yaitu staphylococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan seperti buah anggur. Bakteri basil terdiri atas monobasil, yaitu berupa sel bakteri basil tunggal, diplobasil, yaitu berupa 2 sel bakteri basil berdempetan, dan streptobasil, yaitu beberapa sel bakteri basil berdempetan membentuk rantai. Bentuk bakteri selanjutnya yaitu bakteri spirilia. Yang pertama ada spiral, yaitu bentuk sel bergelombang. Ada spiroseta, yaitu bentuk sel seperti sekrup, dan vibrio, yaitu bentuk sel seperti tanda baca koma. Nah, selanjutnya mengenai alat gerak bakteri. Alat gerak pada bakteri berupa flagellum atau bulu cambuk adalah struktur berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Flagellum memungkinkan bakteri bergerak menuju kondisi lingkungan yang menguntungkan dan menghindar dari lingkungan yang merugikan bagi kehidupannya. Selanjutnya, flagel juga dapat menjadi agen penyebab penyakit pada beberapa spesies bakteri. Flagellum memiliki jumlah yang berbeda-beda pada bakteri dan letak yang berbeda-beda pula, yaitu ada monotrik bila hanya berjumlah 1, plovotrik bila hanya flagellum di satu sisi, amfitrik bila banyak flagellum di kedua ujung, dan peritrik bila tersebar di seluruh permukaan sel bakteri. Cara pengembangbiakan bakteri. Bakteri umumnya melakukan reproduksi atau berkembang biak secara aseksual. Pembelahan sel pada bakteri adalah pembelahan biner, yaitu setiap sel membelah menjadi 2 dengan membelah diri. Reproduksi bakteri secara seksual, yaitu dengan pertukaran materi genetik dengan bakteri lainnya. Pertukaran bakteri genetik disebut rekombinasi genetik atau pertukaran materi genetik disebut rekombinasi genetik atau rekombinasi DNA. Fungsi bakteri yang menguntungkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membusukkan. Contohnya, Escherichia coli. Yang kedua, berperan dalam siklus nitrogen sebagai bakteri pengikat nitrogen, yaitu Rhizobium leguminosarum, yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan, dan Azobacter chlorocesum. Yang ketiga, yaitu penyubur tanah. Contohnya,
Nitrococcus, dan Nitrosomonas yang berperan dalam proses nitrifikasi menghasilkan ion nitrat yang dibutuhkan tanaman. Selanjutnya yaitu pembuatan zat kimia, misalnya aseton dan butanol oleh Clostridium. Dan yang kelima, berperan dalam proses pembusukan sampah dan kotoran hewan, sehingga menghasilkan energi alternatif metana berupa biogas, contohnya Methanobacterium. Dan yang terakhir yaitu penelitian rekayasa genetika dalam berbagai bidang. Sebagai contoh, dalam bidang kedokteran dihasilkan obat-obatan dan pada produk kimia bermanfaat disintesis oleh bakteri, misalnya enzim, vitamin, dan hormon. Fungsi bakteri dalam bidang produk pangan adalah sebagai berikut. Fungsi bakteri dalam bidang kesehatan adalah sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.